Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam yang mulia ini, pada malam yang diberkahi ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa membukakan hati kita, untuk terus dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui panjangnya hari, pagi pergi kerja, kadang ke kebun, kadang lain sebagainya, pada maghrib hari ini, sore hari ini, Allah masih bukakan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, rukun dari syukur itu ada tiga. Rukun dari syukur ada tiga. Yang pertama, kata ulama, al-iqraru bil qalbi atau al-i'tirafu bil qalbi, mengakui di dalam hati bahwasanya nikmat yang kita dapatkan, semua yang kita dapatkan, baik perkara dunia, kesehatan, harta dan lain sebagainya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, kata ulama, al-iqraru bil lisan, mengikrarkan, menyatakan dengan lisan bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Ini sudah dua, dengan hati, dengan lisan. Yang ketiga, kata ulama, yang paling penting, sarfuhu fi ma yurdil mun'im, mempergunakan nikmat tadi kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Allah kasih kendaraan, maka kendaraan tadi kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari hujan tidak bisa datang ke masjid pakai Honda, ada mobil, maka nikmat mobil tadilah yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi apa? Menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang diberikan Allah tadi itu tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka kata ulama itu tidak bisa dikatakan nikmat. Kalau misalkan Allah kasih harta mobil, Allah kasih kebun, Allah kasih istri, anak, bini dan sebagainya, kalau semua itu bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, itu tidak nikmat, kata ulama. Tapi itu dinamakan dengan istidraj, bentuk Allah melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika Allah berikan nanti pekerjaan yang lapang, rezeki yang banyak, pangkat naik, tapi kalau misalkan pangkat naik tadi itu menjadikan kita jauh dari Allah, maka hati-hati, itu bisa jadi bukan nikmat tapi istidraj, bentuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah berikan pekerjaan yang lapang, harta, maka kita gunakan untuk mendekatkan diri, menjadikan itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita semoga berangkatnya kita ke masjid menjadi salah satu bentuk kita mempergunakan nikmat tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita harumkan majlis ini dengan senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sebelum kita mulai, kami senantiasa mengingatkan terkhususnya kepada diri kami sendiri dan juga jamaah sekalian untuk jangan lupa berniat i'tikaf. Ketika kita masuk masjid, baik itu hanya sekedar solat jamaah ataupun ada pengajian nantinya, masuk masjid langsung niatkan nawaitul i'tikaf, sengaja aku beriktikaf. Jadi pahalanya tak satu saya dapat kan, bukan hanya dapat pahala jamaah, dapat pahala solat jamaah, dapat pahala i'tikaf, dapat pula pahala menghadiri majlis ilmu. Ini pentingnya nih niat. Jadi ketika masuk masjid, walaupun sebentar sudah sholat rakaat fardu pengen langsung keluar, maka tetap disunnahkan untuk berniat i'tikaf. Jadi i'tikaf bukan hanya dikhususkan pada bulan 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan itu akad, di situ paling ditekankan. Tapi di hari lainnya boleh i'tikaf? Boleh. Hukumnya apa? Hukumnya tetap disunnahkan. Cuman penekanan atau kesunahannya di bawah 10 terakhir bulan Ramadan. Kapanpun masuk masjid, baik masjid Sobirin, masjid manapun, tetap diniatkan i'tikaf ya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin terakhir sebelumnya kita telah membahas seputar ma'ul at-tahur, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kita janji bahwasanya kita akan mempelajari fikih ibadah. Pembahasan yang paling pertama yang dikaji oleh para ulama adalah pembahasan seputar air. Apakah air ini bisa dijadikan bersuci atau tidak? Apakah ini statusnya air musta'mal yang telah digunakan untuk bersuci atau tidak? Ataukah apakah ini air yang terkena najis atau tidak? Singkatnya, sebelum kita masuk pembahasan yang baru, air itu yang pertama ada air suci lagi mensucikan. Maka air golongan pertama ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Maka contoh air yang memang dari asalnya seperti itu, air sungai, air danau, air laut, dan air sumur dan lain sebagainya. Kalau misalkan air tadi itu berubah dan perubahannya tadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan oleh air. Contohnya, ketika air itu berubah karena lumut. Kan ketika ada lumut, air itu berubah, Pak? Jadi warna hijau. Atau misalkan ketika adanya kemarin kita katakan banjir, ya kan? Air tadi itu berubah menjadi coklat, berubah karena tanah yang tidak mungkin air itu dipisahkan darinya, maka status air tadi tetap boleh digunakan untuk bersuci. Misalkan kalau di gunung, karena saya di Sumbar dulu, kadang air gunung tadi ada aroma belerangnya, ya kan, ada aroma belerangnya, maka tetap boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena ini tidak mungkin dipisahkan dari air. Dia berubah karena lumut misalkan, karena air sungai tadi kan. Kalau kita kadang ke sungai, banyak sekarang orang nambang emas kan, air tadi sudah berubah. Apakah air itu boleh digunakan dan bersuci? Maka tetap boleh digunakan, karena dia berubah dengan sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan oleh air. Tapi kalau misalkan air itu berubah karena ada daun teh, ada teh masuk, apakah air itu bisa digunakan bersuci, Pak? Tidak. Jadi yang perubahan dimaafkan, kita katakan kemarin, adalah perubahan air yang dari sesuatu tak mungkin dipisahkan dari air. Tapi kalau misalkan ada teh masuk pula kopi, masuk pula susu dan sebagainya, dan berubah warna atau rasa atau aroma dari air tadi, maka masuklah kategori yang kedua, air suci tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas, mengangkat
najis. Yang pertama, air yang berubah karena sesuatu yang asing, teh dan lain sebagainya, atau nanti bercampur dengan kunyit dan lain sebagainya. Yang kedua, air golongan kedua ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik itu mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Kita katakan namanya ma'ul mustakmal, air yang mustakmal yang telah digunakan untuk bersuci. Golongan yang ketiga dari air tadi adalah ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Air terkena najis apa? Dia tidak suci dirinya, tidak pula bisa mensucikan. Maka contohnya kalau masuk misalnya kotoran, baik itu buang air kencing, menetes sedikit dan lain sebagainya, maka air tadi tidak bisa dijadikan bersuci. Ini ringkasan atau gambaran umum pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan seputar babul wudu, bab seputar wudu. Jadi sudah dibahas air. Setelah pembahasan air, maka ulama masuk ke pembahasan wudu. Kenapa harus dibahas air dulu? Karena ketika kita berwudu disyaratkan air yang digunakan dari golongan yang berapa, Pak? 1, 2, atau 3? Golongan yang pertama, suci lagi mensucikan gitu. Di antara fadilah hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tentang wudu di sini, dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu khairul mawdu', salat adalah sebaik-baik tempat, kata Nabi. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illal mu'min, dan tidak ada seseorang yang menjaga wudu selain orang mukmin. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yusbighul wudu, tidaklah seseorang bersungguh-sungguh totalitas dalam berwudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dambi, kecuali orang tadi akan diampunkan dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Ketika dia memang totalitas, bukan wudu sekadar wudu biasa saja, tapi wudu memang sebenar wudu yang totalitas, sunnah dikerjakan, wajibnya juga sempurna ia kerjakan. Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dambi, dosanya yang telah berlalu juga dihapuskan. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dia membaguskan. Dia wudu memang totalitas, tidak sembarang. Kadang basuh tangan kan harusnya sunnahnya 3 kali, dibasuhnya 1 kali. Tapi di sini dia ahsana, memang dibaguskannya wudu tadi totalitas. Maka kata Nabi, kharajat khotoyahu hatta min adfarihi, maka dosa-dosanya akan keluar sampai nanti dari ketika air wudu itu menetes, dosa itu juga menetes dari bawah kukunya. Maka ini ketika seseorang memang totalitas berwudu, Allah tadi akan mengampunkan dosanya, akan menggugurkan segala keburukan dari orang tersebut. Di antara syarat wudu ketika seseorang itu berwudu, kata ulama, yang pertama telah kita katakan, ketika seseorang berwudu ia diharuskan berwudu menggunakan ma'ut tahur, air suci lagi mensucikan, atau kita katakan air golongan yang pertama. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu berwudu diharuskan adamu wujudil ha'il, diharuskan tidak ada penghalang antara air dengan kulitnya. Contohnya apa? Ketika dia berwudu, di tangannya tadi ada cat, ya kan? Ada cat, atau di tangannya tadi ada sisa lem, maka wudunya tadi tidak bisa kita katakan sah. Kenapa? Karena adanya penghalang air masuk ke dalam pori-pori kulit. Jadi sebelum kita berwudu, maka pastikan anggota wudu tadi, baik itu wajah,
tangan, kaki, dan yang parahnya kaki kan, kadang kaki ada tanah dan lain sebagainya, maka dipastikan ketika kita berwudu tidak ada penghalang di anggota tubuh kita, adamul hail, tidak ada penghalang dari masuknya atau mengalirnya air dari pori-pori tubuh kita itu. Yang ketiga, kata ulama, syarat dari berwudu itu adalah jarayanul ma'i alal udwi, mengalirnya air dari anggota tubuh. Kalau misalkan itu anggota yang dibasuh, maka ketika seseorang berwudu, air itu memang menetes, Pak. Bukan hanya dilap saja, tapi air tadi ketika dia berwudu memang sebenar-benar menetes. Tidak bisa sekadar ambil air dikit langsung diusapkan seluruhnya. Itu namanya bukan membasuh, tapi itu mengusap. Kalau di kepala mungkin itu yang disyaratkan, tapi ketika itu wajah, tangan, kaki, maka diharuskan air tadi itu mengaliri anggota tubuh. Tak boleh dia hanya sekedar diusap. Karena itu kemarin ada pembahasan gitu kan, ketika seseorang umroh itu dia memakai ada semprotan itu, ada semprotan, maka itu dibahas oleh ulama, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena air tadi itu hanya sedikit, disemprotnya 2 kali 3 kali, basah tangannya, dibawa usap ke wajah, maka ini tidak dinamakan membasuh wajah, tapi mengusap. Yang namanya membasuh tadi, air itu harus menetes 1, 2, 3, barulah itu dinamakan dengan membasuh. Maka kata ulama, ketika dia hanya sekedar mengusap wajah atau mengusap tangan, maka wudu seseorang tadi tidak dikatakan sah. Selanjutnya, syarat sah dari berwudu tadi adalah izalatun najas, menghilangkan najis. Kalau najis tadi itu tidak hilang dengan sekali basuhan. Misalkan ketika kita berwudu ada tai burung di tangan. Kalau misalkan sekali basuhan tu tainya tu tidak hilang, kotorannya tu tidak hilang, maka harus dihilangkan dulu baru berwudu. Tapi kalau misalkan kotorannya sudah hilang sekali basuhan, atau ada tetesan kotoran gitu kan, air atau khamar atau kotoran kencing, maka kalau bisa dihilangkan dengan sekali basuhan, bisa langsung berwudu, langsung dibasuhnya tangan dengan niat ini berwudu dengan menghilangkan najis. Maka ketika dia berwudu harus dihilangkan najis. Kalaulah kotoran tadi itu, najis tadi, tidak bisa dihilangkan dengan sekali basuhan. Ini apa? Di antara syarat-syarat ketika wudu seseorang bisa kita katakan sah. Kalaulah salah satu syarat ini tidak dipenuhi, misalkan di anggota tubuhnya itu ada sesuatu yang menghalangi air, maka wudu seseorang tadi itu tidak dikadarikan wudu yang sah. Efeknya apa? Kalau wudu tidak sah, maka amal ibadah, solatnya juga tidak bisa kita hukumi sebagai ibadah yang sah. Karena itu fundamental. Airnya kalau suci, aman. Kalau wudunya sah, maka nanti pada pembahasan solat, maka solatnya juga dikategorikan dengan solat yang sah. Selanjutnya, setelah kita membahas perihal syarat-syarat berwudu, sekarang kita membahas rukun wudu atau furudul wudu. Apa saja rukun-rukun dari berwudu? Yang pertama, an-niyah, yaitu niat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ibadah tadi membutuhkan kepada niat. Keabsahannya, dia diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dipandang adalah niat seseorang. Maka kalaulah dia diniatkan pada amal ibadahnya itu sesuatu yang wajib, maka juga fardu. Kalau diniatkan amal ibadah sunnah, maka menjadi sunnah. Sama seperti wudu. Kalau dia niatkan wudu tadi itu wudu wajib, mengangkat hadas, maka tertunaikan. Tapi kalau dia niatkan wudu tadi itu wudu sunnah, maka jatuh wudu
sunnah. Wuduk sunnah itu apa contohnya? Contohnya tajdidul wuduk, mengulang berwuduk. Contohnya kayak kita sekarang nih Pak, sholat maghrib sudah wuduk kan, sudah selesai melaksanakan sholat, pengen sholat isya, tapi kita belum berhadas, boleh sholat isya? Boleh. Apakah kita disunnahkan untuk mengulang wuduk lagi? Disunnahkan. Namanya tajdidul wuduk, sunnah mengulang wuduk. Jadi bukan wuduk tadi bukan mengangkat hadas, tapi mengulang wuduk kembali, supaya wuduk tadi itu kan dah dipakai untuk salat fardu. Maka untuk fardu yang lain kita ulang wuduk kembali sekalipun kita tidak berhadas itu. Maka kata ulama, ketika seseorang berniat untuk berwuduk, niatnya ada 3 macam. Kalau kita sudah ma'ruf, sudah kenal, nawaitu fardhu wudu li raf'il hadasi lillahi ta'ala, sudah ma'ruf. Pertanyaannya, kapan seseorang berniat ketika berwuduk? Kapan, Bu? Ketika membasuh wajah. Maka nawaitu raf'al hadas, ketika basuhan pertama tadi, disitulah seseorang nawaitu fardhul wudu li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan, kan sebelum kita membasuh wajah ada sunnah lain, ya kan? Sebelum kita membasuh wajah ada sunnah kumur-kumur, ada sunnah membasuh tangan. Apakah kita meniatkan di sana ketika membasuh tangan yang sunnah, atau ketika rukun wuduk membasuh wajah? Di mana, Bu? Di ketika membasuh wajah. Jadi nanti ketika kita berwuduk, bismillahirrahmanirrahim, pas basuh tangan, niatnya bukan nawaitu fardhul wudu, tapi nawaitu sunnatal wudu. Pas basuh tangan, kumur-kumur, siwak dan lain sebagainya. Pas basuh wajah baru nawaitu raf'al hadas. Jadi niatnya 2 nanti, supaya pas sunnahnya dapat nawaitu sunnatal wudu, pas membasuh wajah nawaitu fardhul wudu. Kenapa nawaitu fardhul wudunya itu ketika membasuh wajah? Karena kata ulama, niat itu dengan amal ibadah atau rukun yang pertama. Rukun yang pertama dari wudu adalah membasuh wajah. Yang sebelum tadi itu kan sunnah. Maka kalau dia sunnah, maka tidak bisa kita niatkan, karena nanti problemnya bermasalah. Kalau kita lebih dalam, Bu, kalau dia niatkan fardul wudu, terbasuh sedikit wajahnya, maka sunnah-sunnah tadi gugur. Karena wajah yang fardu tadi sudah kita kerjakan, tidak boleh balik ke sunnah lain. Sama seperti sholat. Kalau misalkan dia sudah sujud, lupa kunut kan, kalau subuh, boleh dia bangkit? Tidak boleh. Sama seperti sholat. Kalau dia sudah terbasuh wajah sedikit dan dia niatkan nawaitu fardhul wudu, maka tidak boleh lagi balik kumur-kumur, balik lagi bersiwak, mencuci tangan. Maka ketika awal mencuci tangan, nawaitu sunnatal wudu, selesai sunnah-sunnahnya, cuci tangan, siwak, kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, maka pas basuh wajah nawaitu fardhul wudu. Tidak ribet. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunnatal wudu, selesai, pas basuh wajah nawaitu fardhul wudu. Maka sunnah dapat, fardu juga dapat. Maka ini waktu kapan seseorang berniat ketika berwudu. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, rukun dari berwudu adalah membasuh wajah. Batasan dari wajah tadi, kalau di atas dari tempat tumbuh rambut orang normal, ya kan Pak? Tempat tumbuh rambut normal sampai batasan bawah dagu di sini adalah batasan wajah. Kalau misalkan dia tidak ada rambut atau sulah, ya kan? Rambutnya di sini, apakah basuhnya di sini? Tidak, tapi di mana orang tumbuh rambut batasan akhirnya yang normal, maka di situ mulai wajah sampai yang di bawah. Adapun luas dari anggota wajah tuh dari ini apa namanya Pak? Yang sedikit nimbul di telinga ini. Di setelah jambang ada kulit, ada yang segini. Dari telinga yang sini
daun-daun yang keluar sedikit ini sampai yang kiri. Maka ini adalah batasan wajah. Jadi antara jambang dan telinga ini kan ada kulit tuh. Kan ada kulit. Maka kulit ini juga harus dibasuh. Tidak bisa dibasuh. Kadang orang lupa atau lalai. Yang dibasuhnya apa? Hanya sampai jambang saja, sampai sini kan. Kulit yang di sini dia tinggalkan. Tidak, wajah itu dari telinga di sini sampai yang kiri, dari kanan sampai yang kiri. Maka hati-hati, yang dibasuh itu dari rambut sampai telinga ini sampai ke bawah. Jadi hati-hati, wajah tuh yang sering lupa itu adalah antara jambang dan telinga. Kadang dia sampai jambang sudah nampak sisa air itu tidak kena ke daun-daun telinga. Usahakan kalau wudu tadi kan kita katakan totalitas sampai tersentuh telinga itu sedikit dengan tangan, maka barulah kita yakin membasuh wajah tadi itu adalah membasuh yang sempurna. Sama sampai bawah. Bawah tuh bukan sampai sini saja, harus diusap ke bawah supaya wudu tadi itu kita yakin wajah tuh telah sempurna terbasuh. Kalau kita belum yakin, maka bisa jadi ada bagian yang tidak terbasuh anggota wajah. Jadi dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu, dari telinga kiri daun-daunnya sampai telinga kanan. Maka ini adalah batasan atau had wajah yang wajib dibasuh. Yang ketiga, rukun dari itu niat itu bacanya ketika saya di kebiasaan saya, ketika saya mengambil air tadi, ketika yang penuh situ sebetulnya sebelum airnya ditumpahkan ke muka, seperti mana? Sebelum proses pada saat air itu ditumpahkan pada saat itu pulang ke mulut. Niat itu mahalluhu fil qalbi, di hati. Kalau kita lafazkan, maka boleh dilafazkan di situ. Disyaratkan ketika kita nawaitu fardal wudu, contohnya Pak, maka ketika kita membasuh wajah, niat tadi itu masih ingat. Jangan pas nawaitu fardal wudu pikiran melayang kemana-mana. Maka niat dalam hati tadi tidak berbarengan dengan membasuh wajah. Yang diharuskan membasuh wajah pas kena air di wajah, di situ ada niat. Baik niatnya di hati nanti atau niatnya ketika dilafazkan, maka terserah. Kalau dilafazkan basuh wajah nawaitu fardal wudu kata, maka itu yang paling mantap. Ketika awal kena air wajah tuh di situ nawaitu fardal wudunya. Tapi ketika di sini ketika dia menampung air boleh diucapkan, tapi dengan syarat ketika air itu kena wajah, hatinya masih teringat niat tadi. Oh, ini fardu wudu. Jangan pula kan pas basuh wajah pikiran, oh WA siko, WA boli iko nanti. Maka kalau pikirannya sudah melayang kemana-mana, air dah ditampung kan, pada empung melamun pula dulu sebentar kan, hilang pikiran. Maka kalau pikirannya, hatinya itu lalai nanti ketika membasuh wajah itu tentang niat wudu, maka harus diulang. Yang paling afdal adalah ketika basuh wajah diniatkan langsung dilafazkan. Kalau lupa dilafazkan cukup di dalam hati. Itu Pak. Ada satu mungkin kebiasaan saya aja, tapi selalu saya lakukan itu ketika masuk bagian kepala. Kan air itu ngalir ke muka. Nah itu ada kebiasaan saya setelah saya mendengar air yang di muka saya itu saya tahu. Sementara saya sedang mau masuk lagi. Sedang air basuhan rambut. Air basuhan rambut. Kita mau ngusap rambut begini, itu kan pasti ada air yang meleleh ke muka. Gitu. Nah ada kebiasaan saya ketika saya mau mencuci kaki itu air muka saya gini dulu. Maksudnya di tangan ini karena dia akan membasahi baju. Oh, tidak masalah Pak. Tidak masalah. Jadi yang pertama itu adalah harus nanti kita katakan tertib. Kalau misalkan diusap lagi setelah wajah maka tidak masalah. Yang penting air yang turun itu kan setelah membasuh rambut, rukun yang ketiga nanti kan, maka itu tidak masalah. Selanjutnya yang ketiga, rukun wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh tangan sampai ke
ke siku, basuh tangan sampai ke siku. Dan diharuskan ketika kita membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki tadi itu adalah dilebihkan sekedar, supaya sekedar bahwa kita yakin siku itu terbasuh ketika berwudu. Jangan pas-pasan pula siku tadi, Bu, tapi harus dilebihkan supaya kita yakin, karena kita nak tahu pasnya itu di mana kan, maka dibasuh, dilebihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, annahu tawaddaa, bahwasanya dalam satu ayat Nabi itu berwudu, faghasala wajhahu fa asbaghal wudu, dan dia berwudu maka wudunya itu diisbag, dilebihkan dan totalitas. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, summa ghasala yadahu, Nabi itu membasuh tangannya, hatta asyra'a fil adud, sampai Nabi itu ketika dia membasuh tangan, basuhannya teduh sampai masuk ke otot, otot. Jadi Nabi itu bukan basuh sekedar, tapi totalitas, basuh tangan sampai nanti masuk ke otot, berlebih sedikit, berlebih itu juga kaki nanti sampai nanti mencakup sedikit dari paha dan lain sebagainya. Ini ketika membasuh tangan. Ketika seseorang membasuh tangan, wajibu ghuslu jami'us sya'ril wal basharati wal adfar. Ketika seseorang berwudu wajib membasuh kulit-kulitnya, rambut-rambutnya. Kalau misalkan ada bulu di tangan maka wajib dibasuh. Fa inna tarakimal washi tahtal adhafir. Kalau misalkan kita katakan, dan ini sering terjadi, ketika seseorang berwudu di bawah kukunya tadi ada kotoran, kadang kukunya hitam, kadang ke kebun gitu kan, kadang lupa membersihkan, maka pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang paling kuat, ketika ada kotoran di bawah kuku dan itu menghalangi masuknya air, maka menjadikan wudu seseorang itu tidak sah. Banyak ke kebun, ke ladang, nengok bunga ya Bu, maka kuku tadi itu hitam, ketika dia berwudu lupa membersihkan. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya kalau ketika berwudu dan solat selesai wudu tidak dibersihkan, tidak hilang hitamnya, maka wudu seseorang tadi tidak sah. Ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat yang kedua, karena kadang seseorang lupa Pak, karena kami cari solusi. Ada pendapat yang kedua, kata ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kalau bagi seseorang yang yubtalafih, orang yang sering ke ladang, misal kerjanya kerja bangunan atau kerjanya kerja yang sedikit kotor, bukan orang-orang kantor, PNS, Pemda dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang yang kerja di lapangan dan kukunya hitam, lupa dia membersihkan ketika berwudu, maka yu'fa anhu, dimaafkan, wudunya sah. Tapi kalau misalkan orang yang kerja kantoran, pas sholat, pas wudu kukunya hitam, maka tidak dimaafkan katanya. Yang ini agak sedikit ada toleransinya. Kalau dia sering ke kebun, sering kerja di luar, bangunan dan proyek gitu kan, maka kalau tangannya kotor, lupa dibersihkan, bagi dia dimaafkan. Tapi kalau orang kantor, kerjanya di bawah AC, duduk, pegang pena gitu kan, maka bagi dia itu tidak dimaafkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat paling lemah Imam Ghazali, bukan pendapat mu'tamad mazhab, itu yu'fa mutlaqan, dimaafkan siapapun orangnya, mau kerja kantoran, mau kerja di lapangan, proyek, maka itu dimaafkan. Tetapi kami ikatkan kembali, pendapat yang paling kuat adalah tidak sah kalau ada kotoran di bawah kuku. Jadi kalau misalkan, karena itu salah satu khisalul fitrah, kesunahan yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah memotong kuku, taklimul azfar. Kalau kita kan sunnahnya memotong 1 minggu sekali, dan itu kalau saya perhatikan memang siklusnya seperti itu Pak. Kalau sudah lewat seminggu, kuku itu sering kotor, panjang, sering kotor. Tapi kalau misalkan masih 3 hari, 5 hari, masih jarang kotor. Tapi kalau sudah lewat seminggu, maka kuku tadi itu akan sering
kotoran tu akan mengendap di bawah kuku. Berapa menit lagi, Bu? 7 menit. Terakhir, kita tuntaskan fardu wudu. Yang ketiga dari fardul wudu tadi adalah mengusap ke kepala, Kadar minimal mengusap kepala itu sya'ratan, cukup satu atau sebagian. Kalau ibu-ibu kan malas buka jilbab, masukkan tangan kan, ambil air, masuk tangan, maka itu sudah sah. Bapak-bapak kan malas buka kopiah, masukkan tangan, maka itu sudah sah. Kadar minimal dari mengusap ke kepala. Sunnahnya apa? Sunnahnya mengusap seluruh ke kepala. Tata cara sunnah ya, tangan tuh diginikan, Pak, ginikan, baru diusap ke depan dan ke belakang. Tangan tuh diginikan, taruh di sini, disembuhkan, disatukan, diusap ke belakang dan ke depan. Sunnahnya membasuh seluruh kepala. Kadar minimal membasuh sekedar atau sedikit dari rambut atau ke kepala. Tidak harus ke rambut. Kalau misalkannya botak, maka cukup membasuh ke kepala. Dan juga ketika mengusap kepala tadi, rambut yang dibasuh diharuskan rambut yang masih dalam batasan kepala. Kalau ini yang sering itu ibu-ibu kasusnya. Kalau misalkan ibu-ibu rambutnya panjang kan, malas basuh yang di atas, dibasuhnya di ujung yang terjuntai di sini yang ada. Maka rambut tadi, kalau rambut itu keluar dari batasan kepala, dibasuhnya di ujungnya di sini tadi, maka basuhan tadi itu tidak sah. Rambut yang boleh dibasuh itu rambut yang masih dalam ruang lingkup ke kepala. Kalau sudah jatuh lewat dari kepala, dibasuhnya ujungnya, maka itu tidak sah. Kalau laki-laki itu orang kribo atau orang brewok panjang di sini kan. Kalau orang kribo, Pak, kribo rambutnya ke atas kan, basuhnya ujungnya. Sana, Pak. Kribo rambutnya tebal kan, dibasuhnya ujungnya. Kalau ujungnya tadi itu pas ditarik keluar kepala, tak sah dia. Jadi itu intinya, rambut yang diusap itu adalah rambut yang masih dalam ruang lingkup ke kepala. Yang keempat, syarat atau rukun dari wudu atau yang kelima, membasuh kaki sampai ke mata kaki, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Dan ini Nabi sangat memperhatikan, sangat mewaspadai perkara membasuh kaki. Maka kata Nabi, wailun lil aqab, celakalah bagi tumit, bagi mata kaki. Kenapa? Karena orang sering lupa. Pas basuh kaki kan, kalau di keran julurkan kaki dah selesai. Ada orang gitu. Atau pas pakai gayung, sekedar disiram saja, tidak diurut, tidak dialirkan pakai tangan. Maka wailun lil aqab, celakalah bagi tumit, kata Nabi. Dalam riwayat lain, Rasulullah tuh pernah melihat salah seorang sahabat itu kan berwudu. Maka berwudunya tadi tidak sempurna, ada masih sedikit sebesar uang logam tak terkena air. Maka kata Nabi, irja' fa ahsinil wudu, balik lagi, ulang wudu, kata Nabi. Kenapa? Karena wudunya tidak sempurna. Tumit atau sebagian dari kakinya tadi tidak terbasuh dengan sempurna. Ketika di tangan tadi kita katakan kotoran di bawah kuku harus dibersihkan. Di kaki juga seperti itu. Kotoran kuku atau kotoran di tumit, kalau misalkan kaki pecah-pecah kan kadang hitam, maka kotoran tadi juga harus dibersihkan ketika berwudu atau sebelum berwudu membasuh kaki. Kenapa? Supaya wudu seseorang itu dikatakan sah. Terakhir, sebagai penutup, rukun dari wudu yang terakhir adalah tertib, melaksanakan wudu tadi dari basuh wajah, tangan, kaki dan lain sebagainya. Maka kalaulah wudu itu tidak dilakukannya dengan tertib, maka wudu tadi itu tidak sah. Maka ini adalah 6 rukun dari wudu. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib. Maka barulah seseorang itu dikatakan wudunya itu sah. Terakhir,
Ini sekedar intermezzo. Ada satu kejadian atau satu keadaan seseorang tuh boleh dia tidak tertib. Kan kita katakan basuh wajah dulu, basuh tangan dan seterusnya. Ada satu keadaan atau suatu kasus seseorang itu boleh dia meninggalkan tertib. Kapan? Kalau misalkan dia mandi di sungai. Kalau mandi di sungai, dibenamkannya semua badannya, nawaitu fardal wudu, bangkit, dah selesai wudu. Tak perlu dia ngusap-ngusap wajah, ngusap tangan, niat saja, dah terbenam semua badan, nawaitu fardal wudu, lah langsung angkat badan, naik, selesai. Maka wudu kalau seperti itu, maka wudunya sah, tak perlu tertib dia. Pergi ke sungai gitu kan, atau misalkan ke kolam renang, kalau betep airnya masih sedikit. Kalau misalkan airnya banyak, ke kolam renang, ke sungai, kalau sungai yang dekat sini di mana, Pak? Sungai Siak, Sungai Siak jauh kali gitu kan. Maka kalau misalkan ke kolam berenang lah, ke kolam berenang dia berwudu kan, dibenamkan semua menyelam dia, nawaitu fardal wudu dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan, tidak ada penghalang di anggota tubuhnya, maka tertib tadi tidak diharuskan. Setelah itu langsung dia selesai mandi atau selesai berniat itu tidak perlu tertib, tidak perlu dia mengusap wajah dan lain sebagainya. Ini sekedar penutup itu. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan, Bu? Orang mau? Rukun-rukun dari fardul wudu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas sunnah-sunnah dari berwudu. Tadi fardu-fardu saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas sunnahnya. Ada siwak nanti, ada membasuh tangan, ada takhlil, menyela-nyela tangan dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Salah dan kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.